Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Dila Aulia Shirley dari tingkat 1B RMIK. Saya di sini akan memberikan tutorial untuk mengisi Excel dengan beberapa rumusnya. Lalu tanpa lama-lama kita langsung saja ke videonya. Teman-teman, kita di sini tuh disediakan tabel yang kosong yang akan kita isi menggunakan beberapa rumus. Itu ada nama kamar, kelas, lokasi, tipe, durasi penginapan, dan lain sebagainya. Menurut kalian apa aja sih rumus-rumus yang akan kita pakai? Oke, jadi di sini itu ada tabel referensi juga. Lalu ada petunjuk soalnya dan soalnya. Sebentar, kita buat tabel jawaban. Agar lebih rapi lah ya. Sudah. Lalu untuk kita pertama-tama akan mengisi nomor kamar. Kita sebelumnya harus membaca petunjuknya terlebih dahulu. Di sini terdapat nomor kamar terdiri dari 3 digit dimulai dari digit kedua. Kita itu melihatnya dari kode ya, teman-teman. Untuk kolom ini kita menggunakan rumus MID. Kita coba ya. MID kurung. Kita pilih bagian B. Lalu koma atau titik koma tergantung komputer. Lalu karena tadi itu dimulainya dari digit kedua dari yang pertama, kita di sini taruh nomor 2. Lalu karena yang dipilihnya itu 3 angka, kita koma lagi lalu angka 3. Dan kurung and done. Lalu untuk ke bawahnya tanpa berlama kita tarik saja. Nah, otomatis kolom akan terisi. Lalu untuk kelas, kita baca petunjuknya lagi. Kelas sesuai dengan huruf pertama. Lagi-lagi kita melihatnya di kolom yang kode ya. Karena huruf pertama itu adanya di sebelah kiri, kita menggunakan rumus left. Left, buka kurung, kita pilih bagian kode, koma, nomor 1. Tutup kurung. Ini kelasnya otomatis akan muncul. Kita tarik lagi ke bawah. Oke, sudah terisi lagi. Selanjutnya kita akan mengisi lokasi. Lokasi itu kita membacanya menurut petunjuk itu, lokasi itu E sama dengan timur, W sama dengan barat. Kalau dilihat dari kode, huruf W dan huruf E itu terdapat di 1, 2, 3, 4, 5, di 5 di bagian tengah, di urutan kelima. So, dengan begitu kita harus menggunakan rumus MID lagi, seperti yang nomor kamar. MID, lalu kita pilih kolomnya, lalu karena ini ada di urutan nomor 5, kita pilih nomor 5, dan karena yang dipilih hanya 1 angka, kita cukup masukkan angka 1. Kita tutup, otomatis akan terisi huruf W. Lalu kita tarik ke bawah. And terisi deh. Selanjutnya untuk tipe. Kita baca kembali. Tipe itu sesuai dengan digit terakhir, yang mana kalau di kode ini ada huruf M, T, M, A, T, dan sebagainya. Karena posisinya ada di kanan, kita menggunakan rumus right. Caranya seperti tadi, kita hanya perlu memilih kolom yang kode, lalu karena right itu kan di kanan, dan kita hanya butuh 1 kan. Kita pilih 1, lalu tutup. Otomatis akan terisi dengan huruf M. Kita tarik lagi sampai bawah.
Nah, akan terisi sama ya guys. Lalu selanjutnya itu ada durasi menginap. Kalau dari petunjuk itu, lama menginap berdasarkan 2 digit ke-6 dari kode dengan satuan hari. Di sini itu terdapat angka ya guys nih, kayak 9, 3, 3, 2, 4, dan sebagainya. So, gimana sih cara kita ngambil angka itu di tengah-tengah? Ya, kita menggunakan rumus mid lagi seperti lokasi dan nomor kamar. Oke, mid, lalu kita pilih kode. Karena ini urutannya ada di ada di urutan 6, kita pilih nomor 6 dan 1. Dan jadi kita turun lagi ke bawah. Nah, untuk nomor kamar, kelas, dan lokasi dan tipe itu, lokasi, tipe, dan durasi menginap itu masih kecil sedikit rumusnya menurut aku. Dan di sini kita udah mulai ke rumus-rumus yang agak panjang. Untuk biaya itu jika di petunjuk itu tarif berdasarkan tabel tipe dan kelas dikali dengan lamanya menginap. Kita membutuhkan tabel tipe dan kelas yang ada di tabel referensi. Nah, caranya bagaimana sih? Nah, caranya itu menggunakan VLOOKUP, guys. VLOOKUP karena ya VLOOKUP dan VLOOKUP. Dan di sini kita menggunakan VLOOKUP. Kita coba ya VLOOKUP. Lalu kita pilih kelas. Kenapa kelas? Karena di sini ada kelas. Lalu koma. Setelah koma kita blok bagian tabel referensinya. Dan setelah seperti ini, jangan lupa kita kunci pakai F4. Lalu koma lagi. Lalu kita simpan angka 3. Kenapa angka 3? Karena bagian angka yang harga ini adanya di angka 3. 1, 2, 3. Ada di kolom ketiga. Lalu setelahnya kita koma dan true. Karena biasanya kalian itu hanya stop sampai sini. Tapi untuk di pembahasan kali ini kita dikali dengan durasi menginap karena mengingat petunjuknya yaitu tarif berdasarkan tabel dan tipe dan kelas dikali dengan lamanya menginap. Dan setelah kita memasukkan kode VLOOKUP, kita akan memasukkan perkalian yaitu dengan logo bintang dan kita pilih kolom H atau durasi menginap. Lalu, nah ini sudah otomatis akan terisi. Lalu kita turunin ke bawah. Nah, sudah semua. Oh iya, untuk ininya saya lupa untuk mengganti. Astaga, tunggu ya. Ada di mana rupiah? Salah guys. Tunggu. Nah. Oh iya, sebentar. Saya akan ganti menjadi rupiah dulu semuanya agar enak. Oh, wait. Iya. Mana rupiah? Nah. Sudah. Lalu, kita akan mengisi bagian pajak. Kita baca terlebih dahulu petunjuknya. Pajak 10% dari tarif. Bagaimana sih caranya? Caranya tuh gampang guys. Caranya tuh kalian hanya perlu sama dengan lalu klik biaya dikali dengan 10%. Nah, otomatis akan muncul pajaknya. Lalu kita turunin lagi ke bawah. Sudah, otomatis akan keluar. Lalu selanjutnya itu ada booking fee. Booking fee itu jika di petunjuk, booking fee berdasarkan tarif ditambah pajak.
Jika tarif ditambah pajak lebih besar dari 500, maka booking fee-nya adalah 10%. Dan jika tarif ditambah pajak lebih besar dari 1.500.000, maka booking fee-nya 20%. Lalu, bagaimana sih cara rumus apa sih yang harus kita lakukan, yang harus kita gunakan untuk booking fee-nya? Jadi guys, rumus yang di kolom ini tuh agak sedikit panjang, tapi kita menggunakan if lalu kita pencet. Kita kurungnya 2 kali karena biaya ditambah dengan pajak, tutup kurung, lalu lebih besar dari 1.500.000. 1, 2, 3, lalu koma, lalu tutup kurung lagi, buka kurung lagi, maaf, lalu kita pilih biaya, ditambah dengan pajak, tutup kurung, lalu dikali 20%. Mana ya tadi? 20%. Nah, kita nggak sampai sini aja, karena tadi kan ada 2 kemungkinan, 10% dan 20%. Jadi kita tulis koma lagi, lalu kita if lagi, lalu kita masukkan seperti sebelumnya, itu ada di biaya, ditambah pajak, 500, 1, 2, 3, koma, buka kurung biaya, ditambah pajak, lalu dikali 10%. Nah, jika sudah di sini, kita jangan lupa tambahkan 0, lalu tutup kurung. 2 kali. 1 kali. Ya, salah. Sebentar. Sepertinya ada yang salah di sini. Oh, guys. Harusnya di sini ini kurungnya juga ada 2. Nah, kurungnya. Dan selesai. Kita tarik lagi ke bawah. Nah, lalu selanjutnya itu ada sisa pembayaran. Sisa pembayaran itu, jika dari petunjuk, sisa pembayaran adalah tarif ditambah dengan pajak dan dikurangi booking fee. Cara ini cukup simpel, hanya sama dengan biaya ditambah pajak, lalu dikurangi booking fee. Jadi, kita tarik lagi ke bawah ya, teman-teman. Nah, otomatis akan terisi. Oke, untuk grand total itu kita hanya memerlukan kolom bagian biaya, ditambah pajak, dan ditambah booking fee. Tambah pajak, tambah booking fee. Nah, ini dia hasilnya. Lalu, untuk tabel tabelan ini itu sudah terisi. Kita itu otomatis sudah selesaikan, tetapi mengingat di bawah ini ada soal lagi, jadi kita akan membaca soalnya. Yang pertama itu, hitunglah keuntungan hotel jika modal untuk setiap penyewaan kamar sebesar 85% dari grand total. Guys, untuk di sini kita akan membuat tabel lagi. Ini tuh keuntungan apa tadi? Penyewaan kamar sebesar 85%. Biaya penyewaan 85%. Lalu di sini tuh total keuntungan kita taruh di bawah aja. Ini kita ke sales styles dulu, ke bagian output biar lebih rapi. Tunggu. Nah, gimana sih caranya, guys? Di sini tuh ada
penyewaan 85%. Ini maksudnya itu hitungan keuntungan hotel jika modal untuk setiap penyewaan kamar sebesar 85% dari grand total. Karena kepanjangan saya singkat saja, jadi penyewaan itu 85%. Kalau dari grand total itu kan 100% ya guys. Nah, kita dikurangin dengan 85%, otomatis sisanya itu 15%. Jadi di sini kita hanya menggunakan rumus sama dengan grand total dikali 15%. Jadi deh. Lalu kita tarik ke bawah. Dan karena ini kan baru datanya saja, belum ada hasil dari keuntungannya, kita akan masukkan rumusnya di sini. Keuntungannya ini seperti yang kalian tahu, kita menggunakan sum. Lalu kita blok dari atas ke bawah dan tutup kurung, lalu dan selesai. Kita harus pindahin ini ke bagian soal. Tergantung kalian mau pakai rumus atau enggak. Kalau aku pengen ulangin pakai rumus. Di atas ke bawah dan tutup kurung. Nah, lalu yang kedua itu soalnya berapakah biaya yang harus dibayarkan oleh tamu atas nama Facial Victor. Facial Victor kita cari terlebih dahulu. Facial Victor itu ada di angka 32. Berapa biaya yang harus ditanggung? Di sini tuh sebenarnya sudah ada, tapi kita menggunakan rumus kembali tuh sama dengan sebentar hilang lagi. Facial Victor. Victor itu ini 47 biaya ditambah dengan pajak lalu ditambah dengan sisa pembayaran sama dengan 982. Oke, selanjutnya itu ada soal berapakah pajak yang harus ditanggung oleh Frederick E-nya. Frederick E-nya lagi-lagi itu kan di sini sudah ada ya sebenarnya datanya. Cuman aku ingin kembali menggunakan rumusnya, yaitu sama dengan, kita cari dulu namanya Frederick E-nya. Jadi ini kita pilih biaya, lalu dikali dengan 10%. Ini hasilnya. Soal selanjutnya, sisa pembayaran yang harus dibayar oleh Morgan adalah, di sini juga sebenarnya sudah ada sisa pembayaran, tapi lagi-lagi aku ingin mengulangnya kembali menggunakan rumus. Morgan itu ada di bawah, Morgan. Sisa pembayaran itu sama dengan ini bagian biaya ditambah pajak lalu dikurangi dengan booking fee. Oke. Nah. Tunggu. Nah, sudah. Dan yang terakhir, total pendapatan yang didapatkan dari tamu atas nama Live Nicholas, Edwin Luan, dan Raider Yuna adalah. Nah, untuk di sini kita tuh karena di sini sudah ada grand total dan ini kita hanya perlu menjumlahkan antara dari biaya grand total dari 3 nama tersebut. Live Nicholas. Kita cari lagi Live Nicholas. Mana Live Nicholas? Nah, Live Nicholas.
ada di ini ada di 2 juta, lalu ditambah dengan Edwin Luan. Lalu ditambah Reidaryuna. Mana Reidaryuna? Yuina. Nah, lalu kita enter and we are done. Jadi jawaban sudah terisi, lalu tabel-tabelnya juga sudah terisi.